Nggak sama kehidupan orang mewah sama orang miskin. Sepanjang hari dia jual seperti itu ya. Apakah kita nengok-nengok saja gitu kan? Oke, sahabat YouTuber, kita ketemu lagi guys. So, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mari kita bergabung. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya kami akan tunggu. Oke. So guys, kali ini kita bahaskan tentang Malaysia guys ya. Oke guys, kita bahaskan tentang Malaysia ya. Malaysia sekarang ini makin heboh ya. Makin heboh buat masyarakat. Gimana makin hebohnya? Ini dari pihak pemerintah sama masyarakat ya. Kebanyakan orang-orang dari kampung gitu ya. Sorry. Ya maklumlah dengan keadaan gitu ya kan. Keadaan lebih, keadaan kurang, ya wajiblah orang yang berkreatif ya. Banyak orang-orang jual di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Contohnya macam kita punya orang Indonesia ya kan, kebanyakan orang penjual-penjual apapun di pinggir jalan itu, jual martabak, apa segala macam lah, kue-kue, roti-roti apa segala macam gitu ya kan. Ini kan istilahnya cari hidup saja lah guys ya, cari hidup untuk menutupi kekurangan di dalam keluarga gitu ya kan. Sebelum kita bahas ke Malaysianya, saya kembali ke Indonesianya. Indonesia ya lebih banyak dibanding daripada Indonesia yang menjual penjualan di pinggir jalan gitu ya kan. Kalau seperti itu di Indonesia, nggak tahulah rakyat itu ya kan, mungkin heboh banget, lebih heboh dari Malaysia. Oke, kita lanjut ke Malaysia. Malaysia, orang yang penjual di pinggir-pinggir jalan kayak gitu, dulu mereka senang gitu ya kan. Itu bukan mereka itu bukan apa namanya, itu bukan aslinya meniaga lah guys ya, bukan aslinya meniaga, tapi itu di sampingan hari-hari mereka itu, daripada duduk-duduk di rumah gitu ya kan, lebih baik kita bikin apa namanya itu ya, bikin kue, apa makanan-makanan ringan kayak gitulah itu. Terus musim buah-buahan mereka jual di pinggir-pinggir jalan. Tapi itu dulu. Sekarang yang menjual di pinggir-pinggir jalan kayak gitu, istilahnya kalau dibawa pakai mobil gitu ya kan, dibawa pakai kereta, jual di pinggir-pinggir jalan gitu ya, dimana tempat-tempat itu sering orang bersinggah gitu ya kan, sering orang nongkrong. Nah, mau tidak mau mereka jual di situ ya kan. Tapi dari pihak pemerintah itu dilarang. Ya, dilarang, dan bukan aslinya dilarang, tapi mesti ada surat izin
dari pihak pemerintah gitu. Nah, mesti ada perlengkapan suratnya gitu ya, surat mengizinkan bahwa dia meniaga dia seperti itu ya. Tapi menurut saya guys ya, menurut saya ya, kebanyakan mereka ini kan jual ini yang jual buah-buahan gitu ya di pinggir jalan gitu ya. Terus seperti aku bilang tadi, jual roti, kue, apa segala macam gitu ya. Itu kan bukan meniaga tetap ya guys ya. Untuk sementara saja. Mereka jual buah-buahan, rambutan, durian, pisang, apa segala macam. Lihat tempatnya gitu ya kan. Lihat tempatnya. Kalau menurut saya ya. Kalau dia meniaga itu jual buah-buahan, dia punya rumah tetap. Pemerintah meminta surat izin untuk dia meniaga tetap, itu nggak salah. Pemerintah benar, saya jempol gitu. Karena kalau dia meniaga seperti itu, karena di dalamnya ya bermacam-macam gitu ya, karena dia bisa mengambil buah-buahan dari luar negeri kayak gitu kan, atau dari mana saja gitu ya kan. Nah, ya wajiblah apa namanya itu menunjukkan surat izin dari pemerintah gitu ya kan. Tapi kalau dia menjual itu, istilahnya dia bawa pakai mobil, bawa pakai kereta gitu ya kan, jual di pinggir jalan, atau dia bikin semacam apa ya, semacam jual pakai gerobak gitu ya kan, ya itu nggak mungkin lah gitu ya kan. Ini hanya cadangan dari pekerjaannya dia sehari-hari saja ya, bukan tetap dia menjual seperti itu. Buat apa dia minta surat izin gitu ya kan, buat apa dia bikin lesson gitu ya kan. Kalau bikin lesson ya siapa tahu minggu depan dia tutup kan penjualannya gitu ya kan. Nah, ini kan orang-orang biasa loh guys ya. Ya, dia bukan istilahnya, dia bukan meniaga selamanya gitu ya kan. Kalau yang seperti aku bilang tadi, kalau dia punya rumah besarnya gitu ya, di dalamnya penjualan seperti itu, ya mungkinlah ya wajib pemerintah itu meminta surat ya kan. Terus mesti dia punya lesen gitu ya kan. Kalau saya kembali ke Indonesianya ya, kalau di Indonesia seperti itu, kira-kira apa ya jadinya rakyat sama pemerintah ya gitu kan. Kalau menurut saya ya kan, bukan kita apa sih melebihi kemarahan dari program pemerintah, undang-undang dari pemerintah, karena rakyat sama pemerintah itu ya sama-sama bekerja ya kan. Kalau nggak punya rakyat, buat apa kerja dari pemerintah, pihak pemerintah. Kalau nggak ada pemerintah, ngapain hidup rakyat seperti itu. Nggak mungkin melakukan hal sendiri gitu ya kan. Ini kita saling kerjasama, tapi sepenuhnya adalah sandar kepada rakyat. Tanpa rakyat, pihak pemerintah gitu kan, nggak mungkin bergaya gitu ya kan. Nah, kembali ke Malaysia ya guys ya, saya lihat di setiap video di Malaysia sini ya, itu dari Menteri Perdagangan dan sama JPJ ya. Kalau mereka punya hati sih ya, kalau JPJ sama Menteri Perdagangan ini punya hatilah untuk rakyat kecilnya ya, yang orang-orang jual di pinggir jalan kayak gitu. Seperti yang saya bilang tadi, mereka ini penjual ini bukan selamanya lah, sementara saja. Mereka jual ini buah
buah duku, terus rambutan, buah naga, itu kan cari musimnya loh guys ya kan. Kecuali kalau dia punya kedai. Nah, kalau punya kedai ya bolehlah pemerintah disitakan, pemerintah meminta surat izin gitu ya kan. Nah, pemerintah meminta lisensi meniaga dia. Nah, kalau yang penjual di pinggir jalan kayak gitu, ya mereka ini kan mencari makan di samping pekerjaan hari-hari lah kayak gitu kan. Itu daripada duduk-duduk di rumah gitu ya kan, lebih jual-jual secepatnya gitu ya kan di pinggir jalan gitu. Kalau sih ya, kalau ada hati ya, kalau ada hati dari pihak pemerintahnya gitu. Nah, kalau ada hati gitu. Nah, itu tadi bandingnya guys ya. Kalau di Indonesia nggak tahu lah. Indonesia rakyat sama pemerintah itu masalah kecil saja itu pun hebohnya, apalagi kalau untuk rakyat seperti itu ya. Itu orang-orang seperti ini ya seperti dikata nggak mampu gitu ya kan. Nah, nggak seperti yang kita pikirkan, nggak sama kehidupan orang mewah sama orang miskin ya. Coba kita bayangkan kalau di Indonesia ada seperti itu ya, orang-orang menjual di pinggir jalan, itu disita semua guys ya. Tadi yang aku bilang itu ya menurut pikiran saya lah, kalau mereka jual itu pakai kereta, pakai mobil gitu ya kan, ya itu bukan niaga lah. Nah, itu bukan niaga, itu hanya musimnya saja gitu. Hanya musimnya saja. Nah, dia jual barang ini dari tempat sekitarnya dia. Nah, itu bukan barang bawa dari luar negeri untuk meniaga tetap dia setiap hari gitu. Kasihan kan gitu. Kalau di Indonesia nggak tahu lah, Indonesia heboh banget gitu. Hati nurani selalu dipakai menghargai sesama kita ya guys ya. Saya pun kalau saya keluar ya guys ya, saya keluar jalan-jalan gitu ya kan, kalau saya lihat orang jual di pinggir jalan, jual buah-buahan, jual kue gitu ya kan, walaupun buah-buahannya itu istilahnya aku nggak suka ya, harga cuma berapa guys, 10 ringgit, 5 ringgit, 15 ringgit. Uang kita jangan dipikirkan, kita pikirkan saja dia berdiri sepanjang hari di pinggir jalan, sepanjang hari dia jual seperti itu ya. Apakah kita nengok-nengok saja gitu ya kan. Nah, saling prihatin lah sesama gitu ya kan. Ya kalau saya lihat video-video orang-orang sini Malaysia ya kan, dari pihak Menteri Perdagangan itu, terus dari pihak JPJ gitu ya kan, dari video mereka yang lain kayak ada seperti yang bilang tadi, ada prihatin sesama gitu kan ya. Tapi itu cuma hanya konten doang gitu ya guys ya. Nah sekarang Malaysia makin heboh, kira-kira apa jadi rakyat selanjutnya gitu ya kan, rakyat kecil maksudnya guys ya, bukan seluruhnya, itu rakyat kecil yang masih berkurang lah gitu, masih berkurang. Oke guys ya, semoga video ini bermanfaat
buat kita semua. Sampai ketemu lagi.